Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal Islam, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir kita ini. Tadi adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sudah kita bacakan, ya, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Jadi ayat ini sekali lagi seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa inginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua orang-orang yang diajak, yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah semuanya mengijabahkan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak nyaman, merasa berat, ya, ketika ada orang-orang yang tidak mengikuti ataupun mengijabahi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah, ya, peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau memberikan sebuah penjelasan, wa in kana kaburu 'alaika i'raduhum, jika memang berat bagimu ya Muhammad berpalingnya mereka dari apa? Dari dakwahmu, dari seruanmu. Fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama', maka jika engkau mampu ya Muhammad, ya, jika engkau mampu untuk membuat lubang di bumi, au sullaman fis sama', atau membuat tangga ke langit, fata'tiyahum bi ayah, maka engkau mendatangkan kepada mereka ayah, ya, engkau mendatangkan kepada mereka petunjuk, engkau mendatangkan mereka kepada mereka hidayah, ya. Kemudian Allah menyampaikan, ya, walau syaa Allah, dan jikalau Allah menghendaki, la jama'ahum 'alal huda, niscaya Allah akan mengumpulkan mereka semua dalam hidayah. Allah jadikan mereka dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, innama yastajibul ladzina yasma'un. Kita lihat innama yastajibul ladzina yasma'un, sesungguhnya yastajibu, yang mengijabahi dakwahmu ya Muhammad, yang mau mengikuti dakwahmu ya Muhammad, alladzina yasma'un, hanya orang-orang yang mendengarkan, kemudian dia memahami, mereka itulah yang mau mengijabahi, yang mau mengikuti dakwahmu. Jadi Allah sampaikan, innama yastajibu alladzina yasma'un, sesungguhnya yang mengiyakan, mengijabahkan, mengikuti ajakanmu ya Muhammad, hanya orang-orang yang mendengar. Dia mau mendengar ayat Allah, dia mau mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak hanya mendengarkannya saja, tetapi juga adalah, ya, untuk memahaminya. Kemudian
wal mauta yab'atsuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Kemudian mereka yang hatinya mati, ya, mereka yang hatinya mati, yakni bidzalikal kuffar, li'annahum, karena sesungguhnya mereka mautal qulub, hati mereka mati. Dan sesungguhnya orang-orang yang mati, wal mauta, yaitu orang-orang kafir, dan dinamakan mereka mati karena hati mereka mati, ya, yab'atsuhumullah, Allah akan membangkitkan mereka, thumma ilaihi yurja'un, kemudian kepadanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yurja'un, mereka semua akan dikembalikan. Ini adalah sebuah kehinaan kepada mereka, orang-orang kafir itu, ya, kehinaan kepada mereka. Mereka adalah yang hatinya mati, kemudian kelak mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam, ayat berikutnya, wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih. Wa qalu, dan mereka mengatakan, orang-orang musyrikin itu, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan memberitakan tentang keadaan orang-orang musyrikin, ya, annahum kanu yaqulun, bahwa mereka mengatakan, orang-orang musyrikin itu mengatakan, ya, laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih. Wa qalu, jadi orang-orang musyrik itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih, ya, jikalau seandainya Allah, ya, diturunkan, ataupun jikalau diturunkan kepadanya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat, ya, satu mukjizat, ya, satu ayat, mir rabbih, dari Rabbnya. Coba seandainya diturunkan kepada Muhammad, Allah turunkan kepada Muhammad, ya, satu mukjizat, satu ayat dari Rabbnya, ya, mir rabbih. Itu harapan mereka, karena orang-orang musyrikin ini selalu meminta sebuah mukjizat, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan kepada mereka, ya. Ini adalah beberapa kali mereka katakan, ya. Seperti misalnya ketika di ayat di surah 17, surah Al-Isra ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa atayna thamudan naqata mubsiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ayat surah 17. Coba dibuka surah 17. Surah 17, surah Al-Isra ayat 59. Surah 17 ayat 59. Dan sekali-sekali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Jadi orang-orang musyrikin itu selalu seolah menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, kenapa tidak Allah menurunkan mukjizat kepadanya? Mukjizat itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu kejadian yang di luar dari kemampuan manusia, ya. Seperti misalnya juga masih di surah Al-Isra-nya, dibuka ayat 90, ya, lan nu'mina laka hatta, ya, tafjura lana minal ardi yanbu'a. Surah 17, surah Al-Isra
ayat 90. Ketemu? Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Ayat. Mereka mengatakan, lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepadamu, kami tidak akan percaya kepadamu ya Muhammad. Kami tidak mau percaya, kami tidak akan percaya kepadamu. Hingga apa? Hah? Engkau memancarkan mata air dari bumi. Itu tantangan mereka. Kami tidak akan percaya kepadamu, kami tidak akan beriman kepadamu hingga engkau memang mampu memancarkan air dari bumi, kami lihat. Ya. Kemudian Allah jawab tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul, di ayat ini, kembali kepada ayat surah Al-An'am. Surah Al-An'am, kembali ke kajian kita. Wa qalu laula nuzila alaihi ayah min rabbih. Dan mereka kan mengatakan, kenapa tidak Allah, kenapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayah, sebuah mukjizat, ya, min rabbih, dari Rabbnya. Kenapa tidak diturunkan kepadanya? Kenapa tidak diberikan kepadanya? Kata orang-orang musyrik. Allah jawab, katakan ya Muhammad kepada mereka, innallaha qadirun ala ayunazzila ayah. Sesungguhnya Allah itu qadir, maha kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menurunkan ayat, sebuah mukjizat. Allah mampu, Allah kuasa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Nah, di surah Al-Isra tadi Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 59 itu apa kata Allah? Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Tidak ada yang mencegah kami untuk menurunkan tanda-tanda kekuasaan itu. Tidak ada yang mencegah kami, ya, menurunkan mukjizat itu, kecuali apa? An kadzdzaba bihal awwalun. Bahwa itu sesuatu hal yang sudah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Ketika Allah menurunkannya, apa yang mereka mintakan itu jelas ada apa? Justru mereka mendustakannya. Dan Allah menurunkan azab itu. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu? Karena adalah untuk tidak menurunkan azab Allah itu kepada mereka. Ya, bukan Allah tidak mampu. Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kemudian ikhwatal Islam, jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha qadirun ala ayunazzila ayah walakin aktsarahum la ya'lamun. Nah, beginilah keadaan orang-orang musyrikin. Banyak permintaannya, ya, banyak tantangan-tantangan yang mereka sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi Rasulullah sangat ingin mereka untuk apa? Untuk mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat, ya, ketika mereka berpaling dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, apa yang kita dapat dari dua ayat ini? Yang pertama, bahwa betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan, ya, orang-orang senantiasa mengikuti dakwah beliau, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terhadap umatnya, begitu sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tetapi sekali lagi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memastikan mereka ya untuk ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk ikut kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya apa? Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan. Hanya itu, menyampaikan. Oleh karena itu kita pun ikhwatal Islam, bahwa tugas kita adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan nasihat. Ya. Apakah kita dituntut bahwa mereka harus ya dengan apa yang kita ajak? Tidak. Tetapi kita adalah diperintahkan untuk mengajak mereka. Ya, kita diperintahkan. Tetapi kita tidak akan diberi sanksi ketika mereka tidak mengikuti apa yang kita ajak, apa yang kita dakwahkan. Tidak diberi sanksi kepada kita, tetapi kita akan diberi sanksi ketika kita melihat sebuah kemungkaran dan kita tidak mau untuk merubahnya. Maka harus kita rubah dengan sekemampuan kita. Sesudah itu wahisabuhum 'alallah. Ya, insyaallah tentang hisab mereka adalah ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisab mereka. Ya, kita adalah tugasnya sekali lagi mengajak mereka kepada kebaikan. Bahkan kita tidak boleh memaksanya. Memaksa orang-orang. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kami lebih tahu apa yang mereka katakan. Nahnu a'lamu bima yaqulun, apa yang mereka katakan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan tidak adalah kewajiban bagimu ya Muhammad untuk memaksa. Tidak ada kewajiban. Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu bil wa'id. Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Dan ingatkan mereka dengan Al-Qur'an. Ingatkan mereka, ajari mereka dengan Al-Qur'an. Ya, man yakhafu wa'id, itu orang-orang yang takut akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa supaya orang-orang mengikuti risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau syaa Allah la jam'ahum 'alal huda. Perlu diingat ya bahwa Allah qadir, maha kuasa untuk menjadikan semua dalam petunjuk. Bukan tidak mampu Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menjadikannya semua, mengumpulkan mereka dalam sebuah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang selanjutnya adalah orang-orang yang mengikuti ya dakwah Rasulullah, orang-orang yang mengikuti Islam, orang-orang yang mau mengikuti ya risalah ini adalah orang yang mau mendengarkan. Dia dengar dan dia pahami. Ketika mereka adalah orang-orang yang selalu berpaling, orang-orang yang tidak mau mendengarkan, tidak mau mendengarkan ayat Allah. Ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidak mau mendengarkannya. Ya. Sekarang ini ya di situ. Ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendengarkannya. Padahal sebagai seorang mukmin, ketika itu adalah ayat Allah, sami'na wa ata'na. Itu sikap pertama, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Itu yang pertama. Kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita mampu untuk melaksanakannya. Ketika itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ya diperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperolok-olok. Ya. Apalagi dibuat bahan bulian, itu sesuatu hal yang tidak. Ya, apapun walaupun perasaan dia pada saat itu adalah ayat itu, ya kena pada dirinya, ya pada apa yang sedang ia lakukan, maka dia harus, kalau itu ayat Allah adalah dia harus tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kekuatan kepada saya untuk mengamalkannya. Bukan ketika turun ayat Allah, ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban ini kayaknya ayat ini tidak sesuai lagi dengan sekarang. Ya, perlu dikoreksi lagi.
Ini mereka adalah orang-orang yang tidak mendengarkan. Ya, seperti apapun mereka tidak akan mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Bicara luar biasa. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya, ini pakai innama lagi, kalimat innama adatu hasrin. Sesungguhnya yang mengijabahi dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah hanya orang-orang yang mau mendengar, hanya orang-orang yang mendengar. Ketika tidak mendengar, ya udah selesai. Makanya Pak, ketika ada orang, ya kita ajak dia bicara, ketika kita sampaikan ayat Allah, namun dia tidak mau mendengarkannya, kan ketahuan. Ada orang yang berpaling, ada yang sinis mendengarkannya, maka susah untuk meyakinkannya. Bagaimana mungkin Bapak kita mau meyakinkan omongan kita terhadap dia sementara Al-Quran saja dia tidak terima? Susah, tidak mungkin. Ya, terkadang sia-sia beradu argumentasi dengan dia. Ya, Al-Quran saja dia tidak terima, Al-Quran saja dia tidak dengarkan. Bagaimana mungkin dia mau mendengarkan omongan kita? Ya, apalagi kita adalah mau memberikan peringatan-peringatan itu kepada dia berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang harus begitu, berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sekarang yang susahnya. Jadi akhirnya apa? Jidal yang berkepanjangan, pertengkaran yang berkepanjangan, yang tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Dia ingin yang benar, itu yang benar, maka tidak ada yang jelas. Ikhwatal Islam, Bapak Ibu sekalian, jadi ini pelajaran bagi kita juga dalam menyampaikan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala ini, bahwa kita ajari, kita berikan nasihat, tetapi tidak ada jaminan dan kita tidak diberi sanksi apakah mereka mereka menerima atau tidak menerima. Ketika mereka tidak menerima, ketika tidak ada sanksi. Wa hisabuhum 'ala Allah. Kemudian wal mauta dan yang mati hatinya, yaitu orang-orang kafir. Ya ba'athuhumullah, Allah akan mengutus mereka, Allah akan membangkitkan mereka, thumma ilaihi yurja'un. Kemudian kepada Allah yurja', dikembalikan. Mereka akan dikembalikan. Ya, seperti apapun kesombongan, kebencian, perpalingan mereka dari Islam, dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kelak semua suka atau tidak suka, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesudah dibangkitkan kepada Allah, mereka dikembalikan semuanya. Kemudian kesimpulan dari ayat yang ke-37, bahwa orang-orang musyrik dahulu mereka selalu membuat tantangan, menantang Rasulullah SAW. Ya, kalau memang benar bahwa engkau ya Muhammad sebagai utusan Allah, coba buktikan begini. Ya, Allah jawab, Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, innallaha qadirun ala ayyunazzila ayah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu untuk menurunkan, menurunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat, kemampuan, bisa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala qadir, kuasa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Baik, ikhwatan Islam, itu dulu mungkin kajian kita ya sampai 37. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insyaallah taala. Baik, demikian mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.